Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1091, Alam Ilahi memiliki dua negeri besar yang penuh dengan obat-obatan roh. Salah satunya secara alami adalah kebun obat abadi, sementara yang lainnya adalah hutan belantara Blood Rain, kota suci. Berbeda dengan kebun obat abadi yang dibuka setiap 500 tahun sekali, Blood Rain Wilderness adalah milik pribadi kota suci dan asosiasi alkemis. Jika mereka ingin masuk, mereka bisa melakukannya kapan saja. Blood Rain Wilderness adalah dunia mistik, pintu masuknya ada di dalam pagoda Saint Surgawi, orang lain sama sekali tidak bisa masuk. Tentu saja, Blood Rain Wilderness juga sangat berbahaya, di dalamnya ada taman bermain binatang buas. Justru karena Blood Rain Wilderness selalu menjadi tempat kota suci melatih para murid mereka. Namun, Blood Rain Wilderness memiliki total 7 level, setiap level lebih berbahaya dari yang lain. Kota suci melatih murid-murid mereka juga hanya dalam 2 tingkat pertama. Setelah level ketiga, tanpa kekuatan alam mistik kekosongan, mereka yang masuk pasti akan mati. Ye Yuan pernah mendengar Ji Zhengyang menyebutkan sebelumnya, dikatakan bahwa area terdalam kota suci bahkan mencapai tingkat ke-6. Tapi tidak ada yang pernah berkelana ke tingkat ke-7 sebelumnya. Bahkan Zhuge Qingxuan juga tidak berani memasuki level ke-7. Tentu saja, semua ini hanyalah legenda. Apakah Zhuge Qingxuan memasuki level ke-7 atau tidak, mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Alasan mengapa Blood Rain Wilderness mendapatkan namanya adalah karena hujan darah selalu turun di alam mistik ini. Hujan darah ini bukanlah hal yang buruk, sebaliknya, itu mengandung energi esensi yang menakutkan dan dapat membantu seniman bela diri untuk menerobos. Secara keseluruhan, Blood Rain Wilderness ini adalah tanah harta karun. Awalnya, ini belum waktunya untuk melatih para murid kota suci, tetapi karena permintaan Ye Yuan, Cloudsky tidak punya pilihan selain mengajukan pelatihan kali ini. Membuka Blood Rain Wilderness secara alami harus mengeluarkan sumber daya yang cukup besar, tidak mungkin Cloudsky membukanya khusus untuk Ye Yuan saja. Selain itu, jika dia benar-benar membiarkan Ye Yuan masuk sendirian, Cloudsky juga akan khawatir. Memasuki Blood Rain Wilderness kali ini adalah latihan hanya dalam nama saja, namun kenyataannya, lebih penting untuk mengawasi Ye Yuan. Tentu saja, itu bukan dengan mengandalkan para murid Rana Dao mendalam dan alam Raja Ilahi, tetapi dengan mengandalkan Guo Shu dan Raja Ilahi Spirit Hound. Raja Ilahi Spirit Hound adalah pembangkit tenaga void mistik pada level yang sama dengan Raja Ilahi Extreme Sword, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, Raja Ilahi Extreme Sword mungkin bukan tandingan Raja Ilahi Spirit Hound. Alasan mengapa Raja Ilahi Spirit Hound mendapatkan namanya adalah karena dia selalu membawa monster kontrak di sisinya, Howling Sky Divine Hound. Howling Sky Divine Hound ini juga merupakan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan. Dia tidak mengambil bentuk manusia, ketika digabungkan bersama dengan Raja Ilahi Spirit Hound, pusat kekuatan alam mistik kekosongan biasa benar-benar tidak cocok. Dengan dia memimpin tim untuk mengawasi Ye Yuan, Cloudsky tentu merasa aman. Itu karena Ye Yuan menyetujui permintaannya untuk memasuki Blood Rain Wilderness sendirian. Ao Qian, Kuang Tianming, Jiang Taichang, bahkan Ruan Xuangzu, mereka semua tidak diizinkan masuk kali ini. Ye Yuan menyetujui permintaan ini tentu membuat kelompok bawahannya khawatir tanpa henti. Tuanku, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk sendiri, lebih baik bawa Old Ao, kata Ao Qian. Tuanku, Blood Rain Wilderness ini bukanlah tempat yang aman. Saya mendengar bahwa kota suci pernah memiliki beberapa tetua alam mistik kekosongan juga binasa di dalamnya. Bagaimana bisa kamu masuk sendirian? Kata Jiang Taichang. Adik, perjalanan ini berbahaya, kamu harus berpikir 3 kali sebelum bertindak. Sepasang orang anjing itu bukanlah sesuatu yang baik. Bagaimana jika mereka menyakitimu di dalam? Kuang Tianming juga mendesak. Orang anjing yang dia bicarakan secara alami adalah Raja Ilahi Spirit Hound dan anjingnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian semua tidak perlu khawatir, tunggu saja aku di luar, paling lama setengah tahun, aku pasti akan keluar. Ye Yuan menyetujui persyaratan Cloudsky, dia tentu saja tidak akan dengan bodohnya meninggalkan banyak orang di kota suci juga. Dia membuat Cloudsky bersumpah Dao Surgawi untuk memastikan keamanan Ao Qian dan yang lainnya di dalam kota sebelum menenangkan pikirannya dan pergi. Cloudsky tidak berani bergerak padanya karena dia tidak bisa menilai Ye Yuan. Tapi begitu dia memasuki Blood Rain Wilderness, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan bergerak ke Ao Qian dan yang lainnya. Di sisi lain,
Cloudski juga mencengkeram Raja Ilahi Spirit Hound dan Guosu, dan secara pribadi memberikan instruksi rahasia tentang cara melanjutkan. Alasan Ji Qingyun ingin memasuki Blood Rain Wilderness, dia pasti mengincar obat roh di dalamnya. Dia sudah bersumpah dengan sumpah Dao Surgawi bahwa dia paling banyak hanya akan memanen 5 batang obat roh. Tapi saya merasa obat roh yang ingin dia temukan pasti tidak sederhana. Mungkin, dia mengincar level kelima. Kalian harus ingat untuk benar-benar tidak membiarkan dia memasuki level kelima, mengerti? Cloudski berkata dengan kesungguhan yang tak tertandingi. Raja Ilahi Spirit Hound tetap diam, dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Tapi Guosu menjawab, ya, Tuan Cloudski. Cloudski menatap Guosu dan mengingatkan, aku tahu kamu tetap tidak yakin padanya di dalam hatimu. Tapi percayalah, kamu bukan tandingannya, Guosu. Kamu adalah masa depan kota suci. Kamu harus memiliki pekamugan jangka panjang tentang situasi tersebut. Ji Qingyun adalah seseorang yang ditakdirkan untuk mati. Tapi orang yang membunuhnya pasti bukan kamu. Ketika kamu memerintah alam ilahi di masa depan, dia sudah lama menjadi kerangka layu di kuburan. Ketika Guosu mendengar itu, dia memiliki segala macam emosi yang campur aduk di dalam hatinya. Kata-kata Cloudski memiliki makna yang dalam, tapi satu hal yang sangat jelas, yaitu dia lebih rendah dari Ji Qingyun. Selain itu, dia selamanya lebih rendah. Hanya setelah Ji Qingyun meninggal, dia dapat memiliki kesempatan untuk melampauinya. Dia mengerti logikanya tetapi bahkan lebih tidak yakin di dalam hatinya. Berdasarkan apa dia lebih rendah dari Ji Qingyun? Dia tidak bisa dibandingkan dengan Ji Qingyun di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pemula mendalam Dao tingkat ketiga di depannya? Membawa keluhan dan keengganan untuk menyerah, Guosu memasuki Blood Rain Wilderness. Derai gerimis merah darah yang terus-menerus menyapu wajah semua orang, membangkitkan semangat orang. Jejak energi esensi memasuki tubuh melalui kulit, kemudian menyatu menjadi lautan energi esensi. Ye Yuan merasa bahwa mendalam Dao tingkat ketiganya yang baru saja menembus belum lama ini berangsur-angsur terkonsolidasi. Awalnya, Ye Yuan memaksa Cloudski keluar. Dia memang berpikir untuk memarahi pihak lain dengan kejam dengan menyebutkan kesalahannya. Namun belakangan, dia berubah pikiran. Daripada berharap kota suci menghadapi ras iblis, dia memilih untuk meningkatkan kekuatannya sendiri untuk mempertahankan alam ilahi. Karena dia adalah mandat putra surga, maka dia harus memikul tanggung jawab zaman ini. Memusnahkan balai pengobatan raja, daripada melakukannya melalui orang lain, jauh lebih memuaskan baginya untuk membalas dendam sendiri. Tindakan Cloudski dan yang lainnya secara alami menyedihkan, tetapi mengapa tidak meminjam kekuatan kota suci untuk membuat dirinya kuat? Jika pil penentang Dao benar-benar dapat membuatnya naik ke alam dewa, maka berurusan dengan ras iblis mungkin tidak perlu meminjam kekuatan kota suci sama sekali. Pada saat itu, bahkan Zhuge Qingxuan juga harus berada di bawah belas kasihannya. Ketika mereka tahu bahwa dia dapat menerobos ke alam dewa karena dia meminjam kekuatan kota suci, siapa yang tahu seperti apa suasana hati mereka nantinya. Memikirkannya, Ye Yuan juga sangat menantikannya. Ye Yuan hanya mendapatkan Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma di dalam Taman Obat Abadi. Dari 9 obat inti, masih ada 8 galur yang hilang. Jika tempat 8 jenis obat roh memiliki harapan terbesar untuk ditemukan, tidak diragukan lagi itu adalah Blood Rain Wilderness. Oleh karena itu, itulah mengapa dia mengancam akan menyebarkan skandal kota suci, dan membuat Cloudski membiarkannya masuk ke Blood Rain Wilderness. Setelah putaran meditasi, tingkat ketiga Dao mendalam Ye Yuan benar-benar terkonsolidasi, kultivasinya meningkat secara signifikan lagi. Dia tidak bisa menahan desahan emosional di dalam hatinya, tidak heran kota suci begitu kuat. Baptisan hujan darah ini kira-kira bisa menyamai 10 tahun kultivasi pahit seniman bela diri biasa. Meskipun efek penyerapan energi esensi akan terus berkurang, tinggal di Blood Rain Wilderness ini selama setengah tahun kemungkinan sebanding dengan beberapa dekade kultivasi pahit di dunia luar. Kondisi seperti ini, faksi mana yang bisa menandinginya? Saat Ye Yuan dipenuhi dengan perubahan emosi, Guosu tiba-tiba datang dan berkata dengan dingin, Ji Qingyun, aku ingin menantangmu. Ye Yuan melirik Guosu dan berkata sambil tersenyum, menahannya untuk waktu yang lama kan? Satu kalimat membuat Guosu marah sampai seluruh wajahnya memerah. Ternyata Ye Yuan sudah lama melihat pikirannya. Kata-kata Cloudski membuatnya sangat tidak yakin di dalam hatinya. Sebenarnya, dalam pekamugannya, dengan dia memimpin saja sudah cukup, tidak perlu mengirim Raja Ilahi Spirit Hound ke sini. Apalagi jika Ye Yuan memahami persatuan manusia surga, itu juga tidak akan bekerja dengan baik di depannya,
pembangkit tenaga alam mistik kekosongan ini. Paling-paling, itu hanya sedikit merepotkan. Katakan saja apakah kamu berani setuju atau tidak, kata Guosu dengan wajah dingin. Ye Yuan tidak menjawabnya tetapi melihat ke arah Raja Ilahi Spirit Hound. Raja Ilahi Spirit Hound memiliki penampilan yang tidak peduli. Sepertinya dia tidak memiliki niat untuk ikut campur. Sepertinya kamu juga ingin mengukur kekuatanku saat ini, Ye Yuan berkata dengan dingin. Raja Ilahi Spirit Hound tidak berbicara sepanjang waktu, tetapi ketika dia mendengarnya, dia membuka mulutnya dan mengucapkan dua kata, benar. Ye Yuan perlahan bangkit dan mendesah sambil berkata, sepertinya tidak tahan, kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar perbedaan di antara kita, baiklah kalau begitu, sesuai keinginanmu. Guosu berkata dengan tatapan menghina, apakah menurutmu, aku masih orang yang dulu, seorang dao mendalam tingkat ketiga saja juga berani bersikap sombong di depanku. Hari ini, saya akan membiarkan kamu memperluas pengetahuanmu tentang apa yang disebut jenius dao bela diri sejati, domain pedang pembantaian surga. Selesai berbicara, saat domain Raja Ilahi Guosu dirilis, energi pedang yang mengerikan langsung menyelimuti Ye Yuan di dalamnya. Domain pedang pembantaian surga adalah domain Raja Ilahi Guosu. Selain itu adalah teknik bela diri peringkat ilahi kota suci dengan kekuatan tak terbatas. Beberapa tahun ini, Guosu mengabdikan diri untuk memahami niat sejati tertinggi. Meningkat dengan sangat cepat, dia sudah hampir mengejar pembangkit tenaga alam mistik kekosongan generasi yang lebih tua itu. Orang-orang seperti Yue Xingping sama sekali tidak layak disebut di depannya. Di sampingnya, ketika alam ilahi Spirit Hound melihat domain pedang pembantaian surga, dia juga sedikit menganggukkan kepalanya. Guosu diperlakukan sebagai Raja Ilahi penstabil surga berikutnya yang akan dipersiapkan oleh kota suci. Domain Raja Ilahi ini memang patut dipuji. Orang-orang yang datang kali ini, selain Ye Yuan, semuanya adalah murid Aula Ungu Emas. Orang-orang ini tentu akan berdiri di pihak Guosu, tapi kekaguman mereka terhadap Guosu datang dari lubuk hati mereka. Beberapa tahun ini, Guosu hampir tidak pernah muncul di Aula Ungu Emas, mereka juga sangat jarang melihat Guosu mengambil tindakan juga. Melihat domain pedang pembantaian surga Guosu kali ini, masing-masing dari mereka semua berseru dengan kekaguman yang tak tertandingi. Tingkat ketiga dao mendalam melawan alam mistik kekosongan, ini adalah pertempuran tanpa sedikit pun ketegangan, tetapi mereka semua tahu bahwa Ye Yuan memiliki artefak ilahi. Meskipun domain Raja Ilahi kuat, artefak ilahi tidak bisa dianggap enteng. Di dunia ini, hanya artefak ilahi yang bisa menutupi celah yang sangat besar di antara ini. Domain pedang Guosu menunjukkan kemampuannya secara mencolok. Dalam radius 500 kaki di sekelilingnya, itu membentuk zona kematian. Apapun yang memasuki domain ini akan dicabik-cabik oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba melepaskan domain Raja Ilahi. Ye Yuan berada tepat dalam radius 500 kaki ini. Babak pertama ini sudah dianggap sebagai serangan diam-diam. Menghadapi Ye Yuan, Guosu tidak akan menurunkan kewaspadaannya. Dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki artefak ilahi di tangannya. Oleh karena itu, dia tidak berencana membunuh dengan satu pukulan. Dia sudah menyiapkan rencana darurat untuk mengatasi kekuatan artefak ilahi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak segera menggunakan artefak ilahi, membiarkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menelannya. Apa yang terjadi di sini? Ji Qingyun ini masih belum bergerak sekarang, mungkinkah dia mati secara tiba-tiba? Hahaha, benar-benar tidak melakukan tindakan saat menyombongkan diri, dia mati bahkan tanpa menggunakan artefak ilahi. Kakak senior sulung sangat perkasa. Ji Qingyun ini hanyalah macan kertas. Melihat dari dunia luar, orang tidak bisa melihat situasi sebenarnya di dalam domain pedang sama sekali. Tapi wajah Guosu sangat serius saat ini. Raja Ilahi Pemburu Roh, yang telah stabil seperti gunung selama ini, juga gemetar di menghadapinya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap lekat-lekat ke domain pedang pembantaian surga. Mereka dengan jelas merasakan bahwa di dalam domain pedang pembantaian surga, masih ada miniatur domain Raja Ilahi. Ji Qingyun benar-benar memahami domain Raja Ilahi dengan ranah kultivasi mendalam Dao tingkat ketiga. Hal semacam ini benar-benar terlalu mengejutkan kan? Sialan, aku benar-benar meremehkanmu, tapi, dengan domain Raja Ilahi yang lemah, berapa lama itu bisa bertahan? Guosu menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan tiba-tiba mengerahkan 70% Ki Kaisar di dalam tubuhnya. Kekuatan domain pedang pembantaian surga meroket beberapa kali sekaligus. Untuk sesaat, cahaya pedang melonjak dalam radius 500 kaki itu dan bergerak sangat indah.
Para junior Guosu akhirnya mendeteksi adanya sesuatu yang tidak beres, teriakan juga berangsur-angsur berhenti. Masing-masing dari mereka sangat terkejut, tidak mengerti bagaimana Dao mendalam tingkat ketiga bertahan di dalam domain pedang pembantaian surga di bawah situasi di mana dia tidak menyebarkan artefak ilahi. Tapi, melihat penampilan Guosu seperti menghadapi musuh besar, mereka tahu bahwa Ji Qingyun ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Merasakan domain Raja Ilahi Ye Yuan menjadi semakin kecil, ekspresi sombong muncul di wajah Guosu sekali lagi. Seberapa kuat domain Raja Ilahi yang ditampilkan oleh Dao mendalam tingkat ketiga? Masih belum menggunakan artefak ilahi, saya akui bahwa kamu sangat mengesankan, tapi teruslah berpura-pura seperti ini, kamu akan mati dengan sangat mengerikan, kata Guosu dengan senyum dingin. Maumu, suara Guosu belum memudar ketika sebuah suara ditransmisikan dari dalam domain pedang pembantaian surga. Segera setelah itu, Guosu tiba-tiba merasakan bahwa domain pedang pembantaian surga miliknya benar-benar menunjukkan tanda-tanda bakal runtuh. Domain Raja Ilahi Ye Yuan sebenarnya berada di tengah-tengah ekspansi yang cepat. Beberapa cahaya pedang biru pecah seperti keluar dari kepompong, menembus domain Raja Ilahi Guosu. Setelah itu, semakin banyak cahaya pedang menembus keluar, menyodok domain pedang pembantaian surga Guosu sampai seperti sarang tawon. Melihat Pemkamugan ini, ekspresi Guosu sangat berubah dan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menekan domain Raja Ilahi Ye Yuan, dan buru-buru mundur. Sebuah kekuatan yang luar biasa menyebar, segera menghempaskan Guosu jauh-jauh. Domain Raja Semu Ye Yuan akhirnya muncul di bidang penglihatan semua orang. Saat ini, Ye Yuan berdiri sambil memegang pedangnya, auranya mengesankan. Itu sebenarnya tidak lebih lemah sedikit pun dibandingkan dengan Guosu. Tatapan Raja Ilahi Spirit Hound berubah menjadi antusias, menatap pedang panjang di tangan Ye Yuan dengan tak percaya. Artefak Dewa Pedang Panjang, suara Raja Ilahi Spirit Hound memancarkan keheranan yang kental. Tanpa diragukan lagi, domain Raja Ilahi Ye Yuan sangat lemah, sangat lemah. Tapi melalui pembesaran pedang pemusnahan iblis ini, domain Raja Ilahinya benar-benar mampu melawan domain pedang pembantaian surga Guosu secara setara. Pedang pemusnahan iblis ini hanyalah artefak ilahi yang dibuat khusus untuk Ye Yuan. Guosu dikirim terbang, babak ini jelas Ye Yuan berada di atas angin. Guosu tidak berpikir bahwa kultivasi jalan beladiri Ye Yuan benar-benar menakutkan sampai tingkat tertentu. Bahkan jika tidak meminjam kekuatan pedang dewa, hanya berdasarkan dia memahami domain Raja Ilahi di tingkat ketiga Dao mendalam, titik ini meninggalkannya jauh di belakang seperti debu. Guosu sangat jelas bahwa sebelum bereinkarnasi, Ji Qingyun tidak memahami niat sejati apapun. Tapi sekarang setelah 20 tahun berlalu, Ye Yuan benar-benar memahami domain Raja Ilahi. Peningkatan kecepatan semacam ini, mengatakan bahwa itu bukanlah satu-satunya di alam ilahi sama sekali tidak berlebihan. Namun, pukulan ke Guosu ini luar biasa, saya menolak untuk percaya bahwa Dao mendalam tingkat ketiga yang sepele dapat menantang surga itu, seni pedang pembantaian surga. Guosu akhirnya masih kalah, dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini di depan matanya. Oleh karena itu, dia melepaskan pedang terkuatnya. Saat itu, sesosok tiba-tiba ditarik masuk ke domain Raja Ilahi, membanting telapak tangan ke pedang panjang. Longsword terbang dari tangannya dan menarik satu hormat di udara, menusuk ke tanah. Lupakan saja, kamu tidak bisa mengalahkannya, bahkan jika kamu menang, itu juga menang melalui cara yang tidak ortodoks. Suara Raja Ilahi Spirit Hound terdengar di telinga Guosu. Guosu jatuh dengan bunyi gedebuk, ekspresinya tak bertenaga. Para juniornya sudah lama menurunkan panji-panji dan meredam gendang. Saat ini, masing-masing dari mereka saling bertukar pekamuk, tidak yakin bagaimana mereka harus melangkah maju untuk menghibur kakak tertuanya. Bertahun-tahun yang lalu, Ji Qingyun melampaui kakak senior sulung secara keseluruhan, itu karena alkimia Dao-nya menantang surga. Tapi sekarang, bahkan Dao bela diri Ji Qingyun begitu menakutkan. Ini, bagaimana membuat orang menerima ini? Ayo, Raja Ilahi Pemburu Roh tidak memiliki niat untuk menghibur Guosu. Dia hanya dengan acuh tak acuh mengatakan kalimat dan berbalik dan pergi. Ye Yuan menyingkirkan pedang pemusnahan iblis dan berangkat menuju kedalaman tingkat pertama mengikuti Raja Ilahi Pemburu Roh. Beberapa jam setelah Ye Yuan dan yang lainnya pergi, serangkaian riak muncul di ruang hutan belantara Blood Rain. 3 orang berpakaian hitam sebenarnya langsung keluar dari dalam kehampaan. Cermin penghancur spiritan ini memang tangguh. Selama ada koordinat,
seseorang dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Blood Rain Wilderness adalah tanah terlarang kota suci. Tidak ada orang luar yang pernah datang sebelumnya, kata orang berpakaian hitam. Orang berpakaian hitam itu memegang cermin harta karun di tangannya. Itu mengejutkan cermin penghancur spiritan yang melarikan diri melalui kehampaan di dalam alam Fasun Bright Moon. Dengan Tuan Guru Ilahi merapal mantra, apa yang bisa dianggap sulit tak lama kemudian, seluruh alam ilahi akan menjadi milik kita, kata orang lain. Kali ini, Tuan Guru Ilahi meletakkan tangan dan kakinya, bahkan lukisan gunung dan sungai, artefak ilahi yang menentang surga semacam ini, dibawa keluar. Kita tidak boleh mengacau sedikit pun, kata orang ketiga. Tenang, dengan 3 kekuatan kita ditambah 3 artefak ilahi yang hebat, Ye Yuan benar-benar tidak akan beruntung, kata orang berpakaian hitam pertama. Lukisan negara bagian gunung dan sungai ini bukan tiruan gadis kota Bright Moon itu. Tidak hanya kekuatannya tidak terbatas, ia bahkan memiliki efek menyembunyikan rahasia surga. Selama Ye Yuan dibawa masuk, dengan 3 kekuatan kita, mungkinkah kita masih tidak bisa membunuhnya? Hehehehe. Mandat putra surga binasa sebelum waktunya, aku ingin melihat apa yang digunakan ras manusia untuk menahan pasukan besar ras iblisku kali ini, kata orang kedua. Lebih baik jangan menurunkan kewaspadaan kita, Ye Yuan bocah ini sangat aneh. Skema Tuan Guru Ilahi telah hancur di tangannya beberapa kali. Jika bukan karena dia, Tuan Guru Ilahi sudah lama berjuang untuk tahta alam ilahi. Momentumnya tak terbendung, terlebih lagi, kalian semua harus tahu. Ranah kultivasi Ye Yuan saat itu sama sekali tidak penting. Tapi sekarang, dia sudah menjadi seniman bela diri mendalam Dao tingkat ketiga dan bahkan memahami domain Raja Ilahi. Ingin membunuhnya bukanlah perkara mudah. Kalian jangan lupa bagaimana Tuan Guru Ilahi menginstruksikan sebelum berangkat, kata orang ketiga dengan suara serius. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi 2 orang lainnya menjadi kaku. Baiklah, cukup omong kosong, kita harus memasuki level ketiga lebih cepat dari jadwal dan menyiapkan penyergapan dan menunggu dia masuk. Hanya jika dia memasuki lukisan negara gunung dan sungai kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita hanya bisa mati di sini. Selesai berbicara, orang berpakaian hitam pertama menyebarkan cermin spiritan Shattering sekali lagi. Ketiga orang itu langsung menghilang di tempat. Ye Yuan tidak akan pernah mengira bahwa rencana pembunuhan yang menargetkannya sudah menunggunya di kedalaman Blood Rain Wilderness. Sambil berjalan, alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut, dan dia menghentikan langkahnya. Apa itu? Raja Ilahi Spirit Hound berkata. Zhao Lingdong, apakah kamu merasa bahwa tempat yang kita masuki sepertinya memiliki sedikit gelombang? Kata Ye Yuan dengan cemberut. Zhao Lingdong adalah nama asli dari Raja Ilahi Spirit Hound. Hanya saja, orang yang berani menyapa langsung tanpa gelar sudah sangat sedikit. Baru saja, dia mendeteksi jejak kilat undulasi spasial yang samar-samar terlihat dan segera berlalu, dan arahnya persis tempat mereka masuk. Meskipun undulasi semacam ini hampir tidak ada artinya, Ye Yuan sudah lama memasuki ranah persatuan manusia surga. Dia sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika Raja Ilahi Spirit Hound mendengar, dia berkata, "Tidak, kamu tidak akan memiliki kesan yang salah kan? Kita sudah 100.000 mil jauhnya dari area pintu masuk. Kamu sebenarnya masih bisa merasakan gelombang di sana." Selanjutnya, Blood Rain Wilderness terletak di dalam celah spasial, memiliki jejak gelombang juga normal. Apalagi, jika benar-benar ada situasinya, dengan penginderaan anjingku, dia pasti bisa mendeteksinya. Undulasi apa? Kamu terlalu banyak berpikirkan. Blood Rain Wilderness belum pernah dimasuki orang luar sebelumnya. Selain kami, siapa lagi yang bisa masuk? Jangan mencoba mencari kesalahan, kata Guosu dengan mendengus dingin. Meskipun dia pulih dari keterkejutannya, Guosu saat ini masih menanggapi Ye Yuan dengan tidak senang, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia tahu bahwa dia cemburu pada Ye Yuan, tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Ye Yuan tidak peduli dengannya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mungkin aku terlalu sensitif, teruslah berjalan kalau begitu." Selesai berbicara, Ye Yuan memimpin dan pergi. Mengikuti Ye Yuan, kilatan berkedip di mata Raja Ilahi Spirit Hound. Dia tidak menyangka bahwa persepsi Ye Yuan sebenarnya sangat tajam. Koordinat spasial Blood Rain Wilderness ini secara tepat diberikan kepada orang-orang berpakaian hitam itu oleh Zhao Lingdong sendiri. Selama bertahun-tahun, Raja Ilahi Spirit Hound telah bersembunyi di dalam kota suci selama ini. Dia sama dengan Ji Changlan, keduanya anggota ras iblis. Tuan Guru Ilahi yang misterius itu telah lama merencanakan untuk waktu yang lama. Kota suci, tempat yang begitu penting, bagaimana mungkin dia tidak menanam informan? Seluruh kota suci,
Selain 3 raksasa yang tahu bahwa Ye Yuan adalah mandat putra surga, masih ada Zhao Lingdong. Dia menyampaikan berita tentang Ye Yuan akan memasuki Blood Rain Wilderness kepada Tuan Guru Ilahi. Tuan Guru Ilahi segera memutuskan untuk melakukan persiapan pengepungan terhadap Ye Yuan. Kali ini, ketiga pria berpakaian hitam yang dikirim oleh Tuan Guru Ilahi ini semuanya adalah powerhouse kelas Raja Suci. Kekuatan Raja Suci benar-benar bisa menyaingi pusat kekuatan alam mistik kekosongan umat manusia. Kekuatan siapapun di antara mereka bertiga tidak di bawah Zhao Lingdong. Ini juga untuk mengatakan bahwa, menambahkan Divine Hound Howling Sky, total 5 pusat kekuatan alam mistik kekosongan berencana menyergap Ye Yuan. Tetapi, Zhao Lingdong tidak berpikir bahwa teman-temannya yang baru saja menyelinap ke Blood Rain Wilderness, dan Ye Yuan sudah bisa mendeteksinya. Level pertama ini tidak menimbulkan banyak bahaya bagi mereka. Sepanjang jalan, rombongan mereka bisa dibilang melaju sejauh 100.000 mil dengan sikap menyapu. Radius persepsi pembangkit tenaga Dao mendalam paling banyak hanya 10.000 mil. Tapi persepsi Ye Yuan sebenarnya 10 kali lipat dari ranah Dao mendalam biasa, ini terlalu aneh. Selain itu, Zhao Lingdong tahu bahwa membuka ruang dengan cermin penghancur spiritan, gelombang yang dihasilkan sangat kecil, bahkan dalam radius 20.000 mil, seniman bela diri biasa mungkin juga tidak dapat melihatnya. Tapi, mereka sebenarnya tidak bisa bersembunyi dari mata dan telinga Ye Yuan. Meskipun itu hanya bau yang sangat halus, Ye Yuan sudah bisa mendeteksinya. Mungkin Guosu mereka semua merasa bahwa Ye Yuan sedang mencari masalah, tapi Zhao Lingdong tahu bahwa dia tidak main-main. Menavigasi selama 3 hari berturut-turut, rombongan Ye Yuan akhirnya tiba di area pintu masuk tingkat kedua. Tingkat kedua, binatang buas milikku, obat roh milik kalian, kata Ye Yuan satu kalimat ini, dan kemudian segera memasuki tingkat kedua. Pada tingkat kedua, binatang buas pada dasarnya adalah peringkat Raja Ilahi. Kekuatan binatang buas ini sangat kuat, selain itu, kulit mereka kasar, dan dagingnya tebal. Murid-murid Purple Gold Hall ini mungkin bukan tandingan binatang buas secara individu. Tapi Ye Yuan berkata bahwa dia ingin semua binatang buas tingkat kedua. Jika sebelumnya, mereka pasti akan merasa bahwa Ye Yuan membual, mendalam Dao tingkat ketiga, berdasarkan apa yang cocok dengan binatang buas peringkat Raja Ilahi. Tapi setelah menyaksikan pertarungannya dengan Guosu, sudah tidak ada lagi yang berani meremehkan Ye Yuan. Bahkan jika dia tidak menggunakan pedang suci itu, kekuatan Ye Yuan juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebagian besar orang di antara mereka. Sepertinya dia memasuki Blood Rain Wilderness ini bukan hanya untuk obat roh. Dia bahkan ingin meminjam binatang buas yang menyendiri di sini untuk dirinya sendiri, kata Raja Ilahi Spirit Hound. Paling lama setengah tahun, berapa banyak peningkatan yang bisa dia dapatkan? Guosu berkata dengan jijik. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat Lord Cloudski setuju. Blood Rain Wilderness tidak pernah memiliki preseden untuk membuka diri kepada orang luar sebelumnya. Saya tidak berpikir bahwa kali ini, pengecualian benar-benar dibuat, kata Raja Ilahi Spirit Hound. Guosu terlihat muram tetapi tidak berbicara, mengikuti jejak Ye Yuan. Raungan yang mengguncang bumi bergema, seekor binatang buas mirip kera tiba-tiba berlari keluar, langsung menerkam Ye Yuan di barisan depan tim. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak terkejut tetapi malah senang. Dengan santai menarik pedang Star Moon, dia memegang pedang dan akan melangkah maju dan bertempur. Tapi saat itu, sebuah afterimage melintas di sisinya, melaju ke arah binatang buas itu dengan kecepatan yang lebih cepat. Domain pedang pembantaian surga, saat domain Raja Ilahi dibuka, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya segera membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya pada binatang buas itu. Binatang buas itu tidak punya waktu untuk berkelit dan dibunuh oleh Guosu dengan rapi. Serangan dari pusat kekuatan alam mistik kekosongan, bagaimana mungkin binatang buas peringkat Raja Ilahi yang biasa ini bisa bertahan? Guosu mengembalikan pedang ke sarungnya, sangat elegan. Wajah Ye Yuan tenggelam, dan dia berkata, Guosu, apa artinya ini? Guosu terlihat tenang saat dia berkata dengan dingin. Apa artinya apa? Blood Rain Wilderness ini adalah wilayah kota suci saya. Saya, sebagai kepala murid Aula Ungu Emas, melatih teknik bela diri di sini. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak pantas? Selesai berbicara, Guosu melirik Ye Yuan seperti sedang unjuk kekuatan dan melangkah pergi. Tujuannya sangat sederhana. Karena Ye Yuan ingin meminjam binatang buas di sini untuk meningkatkan kekuatannya, maka dia tidak akan membiarkan Ye Yuan meningkatkannya. Dia akan segera mengambil tindakan dan membunuh binatang buas yang ditemuinya, tidak memberi Ye Yuan kesempatan sama sekali.
Bahkan ketika Ye Yuan menggunakan pedang ilahi itu. Tapi, jika dia menggunakan pedang ilahi, itu tidak bisa mencapai efek penempaan sama sekali. Adapun apakah Ye Yuan akan mengamuk atau tidak, dia bahkan tidak terlalu khawatir. Dengan Raja Ilahi Spirit Hound di sini, dua pria dan Saguru Jing, tiga pusat kekuatan alam mistik kekosongan yang hebat, bisakah Ye Yuan menjungkir balikkan langit? Binatang buas Raja Ilahi saat ini adalah lawan yang paling cocok untuk Ye Yuan. Dalam keadaan tidak menggunakan artefak ilahi, Ye Yuan harus mengalahkan binatang buas peringkat puncak Raja Ilahi. Tiba-tiba, raungan yang memekakkan telinga terdengar tanpa henti. Mendengar suaranya, itu sangat mirip dengan binatang buas kera yang dibunuh oleh Guo Su sebelumnya. Bumi bergetar, di kejauhan, 7 atau 8 binatang buas berlari mendekat. Melihat dari momentum yang mengesankan, kekuatan 8 binatang buas ini sebenarnya semuanya adalah Raja Ilahi Puncak. Hahaha, datang tepat waktu, Guo Su tertawa keras, melangkah maju dengan tangan bertumpu pada pedangnya, dia menyerbu ke arah 8 binatang buas kera itu. Saat domain pedang pembantaian surga dibuka, Guo Su benar-benar berpikir bahwa dia akan mengamuk ke segala arah. Sayangnya, dia salah perhitungan. Saat 8 binatang buas kera itu melihat Guo Su menunduk dengan mengancam, mereka masing-masing menunjukkan postur yang sangat aneh. Ketika Guo Su mendekat, 8 binatang buas itu tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh. 8 aliran energi esensi seperti bola meriam, langsung berkumpul bersama. Gelombang energi yang keterlaluan menyebar. Guo Su baru saja akan memamerkan kekuatannya, tetapi ketika dia melihat Pemka Mugan ini, ekspresinya berubah drastis. Tapi, sudah terlambat baginya untuk ingin berganti gerakan. Bola meriam energi esensi itu segera menghantam domain pedang pembantaian surga miliknya. Sebuah kawah besar benar-benar hancur di domain Raja Ilahi yang kuat. Sementara tubuh Guo Su langsung terbang mundur secara terbalik. Tubuh Guo Su mendarat di tanah, dan adik juniornya buru-buru untuk mendukungnya, tapi dia langsung memuntahkan seteguk darah. 8 kera binatang buas mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Penampilan itu seperti menarik kegirangan atas kemenangan serangan ini. Sialan, ke-8 kera ini sebenarnya memiliki metode serangan bersama yang aneh. Kekuatan serangan sebenarnya tidak di bawah pusat kekuatan alam mistik kekosongan. Guo Su berkata dengan penuh kebencian. Itu jelas hanya 8 binatang buas tingkat puncak Raja Ilahi, tapi kekuatan serangan gabungan sebelumnya sebenarnya sangat hebat. Guo Su juga ceroboh untuk sesaat, ingin mencuri langkah ke Ye Yuan dan membunuh binatang buas itu secepat mungkin. Dia tidak menyangka akan benar-benar menderita kerugian besar. Saat ini, darah dan ki-nya sedang kacau. Seteguk energi esensi sebenarnya tidak dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Ke-8 kera binatang buas itu sebenarnya masih memahami logika mengejar kemenangan dengan ganas. Setelah perayaan singkat, mereka mengejar ke sisi ini dengan langkah besar. 8 kera raksasa setinggi 100 kaki berlari serempak, rasanya bumi akan retak. Ke-8 kera raksasa ini bahkan menampilkan postur aneh tadi saat berlari. Mereka sebenarnya ingin melakukannya untuk kedua kalinya. Saat itu, Ye Yuan pindah, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Menggabungkan ke langit dan bumi, dalam sekejap mata, Ye Yuan terjun ke tengah 8 kera raksasa. Domain semi Raja Ilahinya terbuka. Energi pedang yang keras langsung melemparkan tempo serangan bersama kera raksasa ke dalam kekacauan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meretas kera raksasa dan benar-benar mengeluarkan suara benturan logam. Tubuh 8 kera raksasa ini sebenarnya sebanding dengan artefak suci. Cahaya pedang Ye Yuan juga tidak dapat menembus pertahanan mereka untuk waktu yang singkat. Tentu saja, ini terutama karena kultivasi Ye Yuan masih kurang. Konsep niat pedangnya tercapai, tetapi dia tidak memiliki energi esensi yang kuat untuk mendukungnya. Jika dia memiliki energi esensi alam Raja Ilahi, dia akan membunuh setidaknya 2 kera raksasa saat ini. Kera raksasa ini jelas tidak menyangka bahwa manusia yang tampaknya biasa-biasa saja ini benar-benar mengejutkan mereka. Serangan acak Ye Yuan segera mengacaukan serangan bersama kera raksasa. Mereka masing-masing berjuang pertempuran mereka sendiri saat ini. Tapi Ye Yuan punya banyak ruang untuk bermain, bola-bali di antara mereka. Untuk beberapa waktu, kedua belah pihak benar-benar bertarung sampai mereka sama-sama imbang. Meskipun domain Raja Ilahi Ye Yuan untuk sementara tidak dapat menembus pertahanan kera raksasa, seiring berjalannya waktu, mereka bisa habis sampai mati oleh Ye Yuan. 8 kera raksasa melolong tak henti-hentinya, masing-masing dari mereka ingin melarikan diri. Tapi Ye Yuan tidak memberi mereka kesempatan sama sekali.
Setiap kali mereka ingin melakukan serangan bersama, lampu pedang Ye Yuan yang tak terhitung jumlahnya akan fokus pada kera raksasa untuk menyambutnya. Bahkan jika domain Raja Ilahinya lebih lemah, begitu ia menerpa tubuh satu ekor, itu akan terlalu berlebihan untuk diterima tubuh kera tersebut. Dan serangan bersama mereka, selama kera lain tidak bisa mengikuti, itu akan langsung dipatahkan. Guo Su melihat Pemkamugan ini, ekspresinya sangat suram. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar gagal total dalam perkara yang mudah. Di bawah alam hati persatuan manusia surga, setiap gerakan dan tindakan 8 kera raksasa dipetakan dalam pikiran Ye Yuan, mengungkapkan setiap detail kecil. Kedelapan kera raksasa ini sempurna sebagai lawan yang pas untuk menempanya. Kekuatan 8 kera raksasa ini sangat menakutkan, bahkan jika mereka tidak menggunakan serangan gabungan, Ye Yuan juga merasa sangat berat untuk menghadapinya. Tapi justru perasaan seperti menginjak batas kemampuan inilah yang bisa merangsang potensi Ye Yuan. Tinju besi kera raksasa menghasilkan angin kencang di telinga Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan dapat secara akurat menghindari tinju mereka, angin kekuatan energi esensi yang jauh dari tinju juga masih membuat Ye Yuan terlalu berat untuk menanggungnya. 8 kera raksasa, 16 tangan besi terjalin bersama, membentuk jaring angin kencang yang sangat menakutkan di udara. Apalagi jika Ye Yuan memiliki domain Raja Ilahi, dia juga menderita luka di banyak bagian tubuhnya. Namun, 8 kera raksasa itu tidak lebih baik. Ye Yuan terlalu gesit. Di bawah pengikisan domain pedang tanpa batas, 8 kera raksasa memiliki banyak luka yang diiris di tubuh mereka olehnya. Kedelapan kera raksasa semuanya menderita berbagai tingkat luka. Selama ini, lawan yang ditemui Ye Yuan sangat kuat. Biasanya, dia harus meminjam kekuatan artefak ilahi sebelum dia hampir tidak bisa memaksa lawan mundur. Tapi sekarang, dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung dengan 8 kera raksasa ini. Di sampingnya, para murid Purple Gold Hall menyaksikan sampai mereka sangat ketakutan. Dalam pemahaman mereka, alasan mengapa Ye Yuan kuat kemungkinan besar masih mengandalkan artefaknya. Tapi seberapa kuat kekuatannya yang sebenarnya, belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kali ini, mereka benar-benar mengalaminya, mendalam Dao tingkat ketiga, melawan 8 kera raksasa, sebenarnya seimbang. Kekuatan ini, lupakan tawa bangga di antara peringkat yang sama, bahkan di antara puncak Raja Ilahi mereka, itu juga jauh lebih besar. Saya tidak berpikir bahwa kekuatan Dao bela diri Ji Qingyun benar-benar telah mencapai langkah ini. Kekuatan saya, berurusan dengan 1 kera raksasa sudah cukup untuk tersedak. Dia sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sedikit pun berurusan dengan 8, seorang murid puncak Raja Ilahi Purple Gold Hall berkata. Sungguh luar biasa, alkimia Dao orang ini menantang surga. Tapi melihatnya sekarang, Dao bela dirinya tidak sedikit pun lebih lemah dari Dao alkimianya. Pembangkit tenaga Raja Ilahi lainnya menghela nafas dengan kagum. Bukankah dia baru bereinkarnasi selama sekitar 20 tahun? Bagaimana mungkin dia bisa memahami niat sejati yang begitu dalam? Mungkinkah itu semua adalah kedok di kehidupan sebelumnya? Murid-murid ini semua tercengang konyol, sama sekali tidak menyadari bahwa wajah Guo Su sudah sehitam dasar pot. Semua tutup mulut untukku, Guo Su mencengkeram dadanya dan menegur dengan marah. Murid-murid ini menjadi sadar bahwa mereka salah bicara dan tanpa sadar menjulurkan lidah mereka dan tidak lagi berbicara. Memuji Ji Qingyun di depan kakak tertua, bukankah ini menamparkan wajahnya? Tapi tepat pada saat ini, Raja Ilahi Spirit Hound tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Ji Qingyun, sepertinya sedang menerobos. Guo Su tidak bisa menahan rasa khawatir ketika dia mendengar dan buru-buru melihat ke arah Ye Yuan di sana. Saat ini, Ye Yuan terluka di banyak bagian tubuhnya, cukup banyak area yang bahkan mengeluarkan darah segar berwarna merah tua. Tapi, domain Raja Ilahinya terpancar dengan cahaya yang cemerlang dan sebenarnya lebih tajam dari sebelumnya. Cahaya pedang itu menjadi lebih kuat dan juga menjadi lebih tajam. Untuk sesaat, domain Raja Ilahi Ye Yuan memancarkan cahaya biru cemerlang, energi hidup dan mati mengamuk dengan sengaja. Awalnya, domain Raja Semi Ilahi Ye Yuan hanya berukuran sekitar 50 kaki persegi. Tingkat domain Raja Ilahi ini tidak dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan yang paling rendah sekalipun. Tapi sekarang, domain Raja Ilahi Ye Yuan sebenarnya sudah meluas hingga 100 kaki persegi, meluas 2 kali lipat. Jangan meremehkan 1 kaki persegi ini, bagi pembangkit tenaga alam mistik kekosongan, bahkan memperluas 10 kaki adalah masalah yang sangat sulit.
Ukuran domain Raja Ilahi dapat menunjukkan kekuatan pembangkit tenaga alam mistik kekosongan sampai batas tertentu. Guosu mengabdikan diri untuk memahami Dao, menerobos dari yang paling awal 100 kaki persegi menjadi 500 kaki persegi beberapa tahun ini, peningkatannya bisa dikatakan luar biasa. Hanya saja kekuatannya tidak dianggap terlalu kuat di antara pembangkit tenaga alam mistik kekosongan. Domain Raja Ilahi mencapai radius 1000 kaki, ini adalah lambang pemisah untuk pusat kekuatan alam mistik kekosongan. Mencapai tingkat semacam ini, seseorang secara kasar akan menjadi eksistensi di kelas yang sama dengan Raja Ilahi Pedang Ekstrim. Mencapai langkah ini membutuhkan dua jenis niat sejati tertinggi untuk mencapai tingkat peringkat 9, dan harus menyatu dengan sempurna. Adapun Ye Yuan, pemahaman konsepnya sebenarnya sudah lebih kuat dibandingkan dengan Guosu. Alasan mengapa domain Raja Ilahinya hanya dalam radius 50 kaki adalah karena energi esensinya sama sekali tidak cukup untuk mendukung domain pedang sebesar itu. Tapi sekarang, kultivasi Ye Yuan tidak berhasil menembus, itu adalah pemahaman konsepnya yang menerobos. Baru saja, niat pedang Ye Yuan akhirnya menembus ke peringkat 9. Itu hanya selangkah lagi dari lingkaran besar kesempurnaan. Niat pedang peringkat 9 adalah eksistensi yang tidak dapat dicapai oleh banyak pusat kekuatan alam mistik kekosongan. Ye Yuan hanya menggunakan 20 tahun dan melakukannya. Cahaya pedang berwarna biru mirip dengan sekelompok naga pengembara berwarna biru, menusuk kera raksasa di depan Ye Yuan yang penuh luka. Oleh karena itu, kera raksasa ini tidak dapat bertahan lagi dan roboh dengan suara keras. Kedelapan kera raksasa ini memiliki kerja tim yang sangat baik. Satu tiba-tiba runtuh, kekuatan mereka berkurang drastis. Dengan ini, Ye Yuan membawa cahaya biru yang tak terhitung banyaknya, seperti monster berjalan yang menghancurkan kera raksasa ini secara sembarangan. Kontrol energi esensi Ye Yuan sangat luar biasa, pertempuran yang berkepanjangan bukanlah masalah sama sekali. Luka luar itu tidak layak disebut sama sekali ke pembangkit tenaga tubuh fisik tier 9 seperti dia. Satu demi satu kera raksasa runtuh dengan ledakan keras. Kecepatan pembantaian Ye Yuan juga menjadi semakin cepat. Akhirnya, kera raksasa terakhir tumbang di kaki Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar memusnahkan 8 kera raksasa Raja Ilahi Puncak dengan kekuatannya sendiri. Pencapaian pertempuran semacam ini bisa dinilai sebagai keajaiban. Murid-murid Purple Gold Hall itu semua tercengang. Mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan hanya memanfaatkan 8 kera raksasa ini untuk menempa dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia masih akan menggunakan artefak ilahi untuk dapat membunuh 8 kera raksasa ini. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan menghabiskan waktu sepanjang hari, dan dengan paksa menghabiskan 8 kera raksasa ini sampai mati. Saat kera raksasa mati, Ye Yuan juga hampir menyerah. Dia mengambil pil obat dan bermeditasi di tempat untuk memulihkan kekuatan. Dia mengumpulkan sejumlah besar obat roh di Taman Obat Abadi, menyempurnakan beberapa pil obat tier 9 secara alami tidak sulit. Raja Ilahi Spirit Hound memkamuk Ye Yuan yang sedang bermeditasi dan berkata dengan suara serius, pengalaman pertempuran Ji Qingyun sangat melimpah. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memberi kesempatan pada kera raksasa itu, sepertinya selama 20 tahun ini, dia mengalami banyak hal. Guosu, sebenarnya, memiliki keberadaan seperti itu bukanlah hal yang buruk bagimu. Dia bisa membuatmu berusaha lebih keras setelah mengetahui penghinaan dan membuatmu tidak berani mengendur sedikit pun, apakah sukses atau gagal, itu tergantung pada pola pikirmu sendiri. Ketika Guosu mendengarnya, seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar. Tatapan kru itu secara bertahap menjadi terselesaikan. Iya, keberadaan mengerikan seperti Ji Qingyun masih berkultivasi dengan mempertaruhkan nyawanya. Energi apa yang masih harus dia cemburui di sini? Selama dia berkultivasi terus-menerus, akan datang suatu hari di mana dia bisa mengungguli dia. Karena Tuan Cloudsky berkata sebelumnya, Ji Qingyun adalah seseorang yang pasti akan mati. Meskipun Guosu tidak mengerti mengapa Ji Qingyun pasti mati, dia yakin bahwa Lord Cloudsky sama sekali tidak akan membohonginya. Dia perlahan berdiri, tubuhnya memancarkan niat bertarung yang sengit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Guosu, akan berusaha keras 2 kali lipat. Akan datang suatu hari di mana aku akan melampaui Ji Qingyun. Bab 1096, Cahaya Biru Melintas. Seekor binatang buas berbentuk ular segera dibunuh oleh Ye Yuan. Ini adalah binatang buas ke-65 yang dibunuh Ye Yuan dalam 10 hari. 65 binatang buas ini, semuanya adalah Raja Ilahi Puncak yang sangat kuat. Beberapa binatang buas bahkan memiliki kemampuan bakat pertempuran, membuat Ye Yuan menderita kerugian besar juga.
Tapi dengan tempaan pertempuran ini, peningkatan kecepatan Ye Yuan juga sangat jelas. Murid-murid kota suci menyaksikan Ye Yuan tumbuh sedikit demi sedikit dengan mata kepala sendiri. Pertumbuhan semacam ini sebenarnya bisa terlihat dengan mata telanjang. Namun, waktu hanya 10 hari telah berlalu, meskipun mereka tidak lagi berani menilai dalam pekamugan wajah kakak tertua, keheranan mereka terhadap Ye Yuan sama sekali tidak ambigu. Terobosan pembangkit tenaga Rana Dao mendalam, meski hanya sedikit, bisa dicapai dalam hitungan tahun. Tapi untuk Ye Yuan, menggunakan hitungan hari, 10 hari penempaan ini sama sekali tidak memiliki unsur menggunakan cara yang tidak ortodoks, itu adalah pertempuran berdarah yang sebenarnya. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa Guosu sebenarnya tidak lagi mencari masalah dengannya. Rupanya setelah kera raksasa, Guosu menjadi lebih bijaksana. Dan mata yang dilihat Guosu juga tampak berbeda dari sebelumnya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak punya waktu luang untuk peduli tentang ini. Bagi Ye Yuan saat ini, hal yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan. Tanda bahaya di area pintu masuk membuat Ye Yuan agak gelisah. Dia percaya bahwa alam hati persatuan manusia surga tidak akan membohonginya. Karena itu akan segera terjadi, meningkatkan sedikit kekuatannya lebih kuat, tentu juga akan lebih aman. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu, Ye Yuan memasuki ke level ketiga di alam Blue Drain. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya merasakan bahwa dia akan menerobos ke tingkat keempat Dao mendalam. Mendalam Dao tingkat ketiga dan mendalam Dao tingkat keempat juga merupakan tingkatan batas bawah dan batas menengah. Dengan melewatinya, energi esensi Ye Yuan dan Kaisar Qi akan mengalami peningkatan yang substansial. Peningkatan energi esensi secara alami juga akan membuat domain Raja Ilahinya diperkuat. Setelah memasuki lokasi level ketiga, binatang buas di sini ternyata jauh lebih kuat. Meskipun mereka belum pernah bertemu binatang buas alam mistik kekosongan, kekuatan binatang buas saat ini luar biasa. Selain itu, beberapa binatang buas muncul dalam kelompok, yang terlemah juga memiliki kekuatan Raja Ilahi kelas 1. Namun, Ye Yuan tidak berniat untuk berhenti. Begitu dia memulihkan energi esensi, dia akan segera pergi dan membunuh binatang buas. Saat ini, dia sedang bertarung dengan sekelompok binatang buas berbentuk serigala. Dia saat ini menangani beberapa ratus binatang buas berbentuk serigala sendirian. Mayoritas di antara mereka adalah Raja Ilahi tingkat pertama, sedangkan Raja Serigala Alam Raja Ilahi Puncak juga memiliki tidak kurang dari 20. Kerja sama semacam ini antara binatang buas jauh lebih ganas daripada 8 kera raksasa sebelumnya. Ye Yuan berani dan tidak dibatasi, ikut serta dalam pertempuran dengan gerombolan serigala. Ketika semua orang melihat tempat ini, mereka semua sangat terkejut. Orang ini benar-benar gila, kultivasi yang begitu gila. Bagaimana dia bisa bertahan, kata Guosu dengan cemberut. Sepanjang perjalanan, Ye Yuan tidak pernah berhenti, menghabiskan waktunya di tengah pembantaian. Intensitas kultivasi ini, Guosu menghadapi dirinya sendiri dan yakin bahwa dia benar-benar tidak dapat bertahan di sana. Raja Ilahi Spirit Hound berkata, untuk mendapatkan kekuatan yang mengejutkan seperti itu dalam 20 tahun, itu jelas bukan kebetulan bagi Ji Qingyun, bakatnya tidak perlu dikomentari lagi, tapi keuletan ini malah lebih sulit didapat, kultivasi dengan intensitas tinggi, bahkan tenaga alam mistik kekosongan juga akan hancur. Tiba-tiba, ekspresi Guosu berubah, dan dia berkata, orang ini benar-benar orang gila, dia sebenarnya akan menerobos di tengah gerombolan serigala. Di langit, awan kesengsaraan bergulung, dia sudah bertarung selama sehari semalam dengan kawanan serigala ini dan membunuh lebih dari 100 serigala. Ye Yuan akhirnya menemukan bahwa waktunya untuk menerobos telah tiba. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak berani mengeluarkannya saat ini. Ketika dia terjepit oleh kelompok serigala, Ye Yuan pasti akan mati oleh hukuman surgawi. Harus diketahui bahwa ada lebih dari 20 Raja Serigala Puncak Alam Raja Ilahi dalam kelompok serigala tersebut. Tapi Ye Yuan berani karena keterampilannya yang luar biasa dan sama sekali tidak peduli. Dia langsung membuka laut energi esensinya dan membiarkan dirinya melewati dengan bebas. Kesengsaraan surgawi sudah dekat, gerakan tangan Ye Yuan tidak sedikit pun lambat, membunuh 2 serigala dalam sekejap. Petir kasar melesat ke bawah, bergemuruh ke arah Ye Yuan. Ye Yuan berteriak panjang dan sebenarnya tidak mengelak atau menghindar. Kecerdasan Raja Serigala ini sangat tinggi dan telah lama menunggu saat ini. Saat kesengsaraan surgawi akan mendarat di Ye Yuan, 5 Raja Serigala Raja Ilahi Puncak tiba dengan melolong, memperlihatkan gigi tajam mereka, dan akan menggigit betis Ye Yuan.
Beberapa gigi Raja Serigala ini bukan lelucon. Jika digigit oleh mereka, kaki Ye Yuan akan lumpuh total. Mereka mengincar saat yang tepat untuk menyerang. Ye Yuan harus menghadapi kesengsaraan surgawi, dan sama sekali tidak mungkin berurusan dengan 5 Raja Serigala pada saat yang bersamaan. Heh, orang sombong kali ini, kamu memaksakan dirimu sendiri. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghindari serangan yang pasti membunuh ini, kata Guo Su sambil tersenyum dingin. Pertempuran yang begitu seimbang dan dia masih berani ceroboh. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Tapi tepat pada saat ini, senyum dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan. Sudah lama aku menunggu kalian, pedang hidup mati tak terbatas. Ye Yuan berteriak keras. Domain Raja Ilahinya meletus dengan seketika. 5 cahaya biru mengalir keluar dari dalam domain Raja Ilahi itu dengan cara yang aneh, menuju langsung ke arah kelima Raja Ilahi itu. Sedangkan untuk kesengsaraan surgawi itu, Ye Yuan bahkan tidak peduli untuk sekadar meliriknya sama sekali. Ye Yuan dengan paksa menderita petir kesengsaraan ini, sementara kelima Raja Serigala itu tidak berhasil menggigitnya sama sekali karena menerima serangan Ye Yuan. Sebaliknya, mereka terlibat dalam kesengsaraan surgawi karena mereka terlalu dekat dengan Ye Yuan. Kesengsaraan surgawi ini hampir setara dengan serangan kekuatan penuh dari Raja Ilahi Puncak, kekuatannya bisa dibayangkan. 5 Raja Serigala itu langsung menjadi abu oleh kesengsaraan surgawi. Sementara Ye Yuan berdiri seolah dia baik-baik saja, menepuk debu di tubuhnya, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Melihat pemkamugan ini, mata Guo Su menjadi lebar. Mungkinkah orang ini adalah orang aneh, dengan paksa menahan sambaran kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, dia sebenarnya baik-baik saja. Dia tidak tahu bahwa untuk Ye Yuan, yang pernah melampaui kesengsaraan surgawi 5 elemen besar, kesengsaraan surgawi kecil semacam ini sama sekali bukan masalah besar. Ye Yuan baru saja mengulurkan cakar kanan emas pada detik terakhir tadi dan dengan paksa menahannya. Meskipun kesengsaraan surgawi ini setara dengan serangan habis-habisan Raja Ilahi Puncak, efeknya sangat sedikit untuk Ye Yuan. Menghadapi kesengsaraan surgawi, Ye Yuan sebenarnya bisa dikatakan kebal. Detik berikutnya, Ye Yuan seperti berjalan santai di dalam kesengsaraan surgawi. Area yang dia lewati akan segera terdengar lolongan kematian. Kawanan serigala mengeluarkan serangkaian teriakan kematian dari waktu ke waktu. Ketika kesengsaraan surgawi kecil berlalu, hanya tersisa zombie serigala yang menutupi tanah. Sementara Ye Yuan berhasil menembus ke tingkat keempat Dao mendalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seseorang melampaui kesengsaraan surgawi seperti ini? Guo Su bergumam pada dirinya sendiri. Dia tercengang dengan takjub oleh adegan Ye Yuan melampaui kesengsaraan ini. Bukan hanya dia, para murid Purple Gold Hall juga menatap kosong dengan mulut ternganga. Serigala-serigala itu ingin menyergap Ye Yuan tetapi akhirnya malah kelompok besar itu yang dibombardir sampai mati oleh Ye Yuan menggunakan kesengsaraan surgawi. Hasil ini terlalu ajaib. Raja Ilahi Spirit Hound menatap Ye Yuan dengan tatapan panas. Rencana penyergapan yang awalnya hampir pasti membuatnya agak khawatir saat ini. Ji Qingyun, jenis ramuan spiritual apa yang ingin kamu dapatkan? Melanjutkan perjalanan ke dalam. Semua orang pasti akan terjebak dalam bahaya, kata Guo Su dengan serius. Di luar area tingkat ketiga masih ada beberapa binatang ilahi puncak alam raja. Jika melangkah lebih jauh, akan ada beberapa binatang ilahi wilayah Mystic Void Realm. Dengan kekuatan para murid ini, tentu saja mereka tidak mampu melangkah lebih dalam. Ye Yuan memkamuknya dan berkata dengan dingin, apakah kamu merasa bahwa ramuan spiritual biasa dapat masuk dalam penglihatan mistikku? Bukankah kalian semua di sini untuk berlatih? Aku bahkan tidak menyuruhmu mengikuti saya. Bagaimana kalau kamu bawa adik-adik juniormu dan lanjutkan pelatihan? Aku akan mencari ramuan rohku. Jika aku dibunuh oleh binatang-binatang buas ini, seharusnya kamu bahagia. Kamu, Guo Su menjadi kehilangan kata. Pada saat ini, Raja Ilahi Anjing Roh tiba-tiba berbicara. Guo Su, bawa adik-adik juniormu untuk berlatih di sini sebentar. Aku akan mengikuti Ji Qingyun untuk melanjutkan lebih jauh ke depan. Dengan ini, Guo Su menjadi cemas, dan buru-buru berkata, bagaimana ini bisa? Raja Ilahi Anjing Roh memkamuknya dan berkata, ramuan spiritual yang diinginkan Ji Qingyun. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya ada di tingkat keempat. Begitu masuk ke tingkat keempat, aku tidak akan bisa peduli tentangmu lagi. Selain itu, kamu juga melihat kekuatan binatang-binatang tadi. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertikaian, kamu juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Ekspresi Guo Su tidak bisa tidak menjadi kaku.
baru sekarang dia menyadari fakta yang membuat orang malu. Makna Raja Ilahi Anjing Roh sudah sangat jelas, jika terus mengikuti, kamu akan menghambat kami. Bahkan jika Ye Yuan memiliki ide lucu apapun, bukan hanya Guosu tidak akan membantu dengan mengikuti di samping, tetapi mungkin malah menjadi titik terobosan Ye Yuan. Baiklah, hati-hati, Raja Ilahi Anjing Roh, Guosu berkata dengan sedih. Raja Ilahi Anjing Roh memukul bahunya dan berkata, tenang saja, dengan kehadiranku, dia tidak bisa bermain curang. Guosu mengangguk, kekuatan Raja Ilahi Anjing Roh, tentu saja dia bisa mempercayainya. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi beban suatu hari nanti. Pamit kepada murid-murid Aula Ungu Emas, Ye Yuan, sendirian, dan anjingnya melangkah lebih dalam lagi. Semakin mendalam, Ye Yuan tentu saja tidak bisa seperti sebelumnya, menggunakan binatang-binatang tandus untuk berlatih. Kecuali dia menggunakan artefak ilahi, selain itu, sangat sulit mengalahkan binatang-binatang tandus wilayah Mystic Void yang kuat. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan, Ye Yuan dan Zhao Lingdong, kedua orang itu sangat rendah profil, menghindari aura kuat sebaik mungkin. Berhati-hati sepanjang jalan, dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Jarak yang memisahkan dengan Guosu dan yang lainnya sudah sekitar 100 juta mil. Di antara ini, tentu saja tidak bisa menghindari bertemu dengan beberapa binatang tandus yang kuat. Pada dasarnya, semua tindakan diambil oleh Raja Ilahi Anjing Roh untuk mengatasi mereka. Tapi ini, juga membiarkan Ye Yuan menyaksikan kehebatan Raja Ilahi Anjing Roh. Binatang tandus Mystic Void biasa sama sekali tidak sebanding dengan Raja Ilahi Anjing Roh. Sepanjang jalan, selama mereka bertemu dengan binatang tandus Mystic Void, Raja Ilahi Anjing Roh akan memotong pihak lain dengan sikap yang mendominasi. Namun, dari awal hingga akhir, anjing langit menjerit itu tidak pernah melakukan tindakan. Sebelum bereinkarnasi, Ye Yuan tidak pernah memiliki kontak dengan Raja Ilahi Anjing Roh, tetapi mengenai kehebatannya, dia masih mendengarnya sedikit. Namun, baru hari ini Ye Yuan tahu bahwa Zhao Lingdong lebih kuat daripada yang ada dalam rumor. Pada hari ini, dua orang itu akhirnya tiba di area pintu masuk menuju ke tingkat keempat. Di depan adalah sebuah formasi transmisi berskala kecil. Sekelompok kecil pilar cahaya memancarkan cahaya terang. Saat mereka berjalan, Ye Yuan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Zhao Lingdong bertanya dengan ragu, "Mengapa kamu tidak berjalan lagi?" Ye Yuan berkata dengan ekspresi tenang, "Mari kita berjalan-jalan di tingkat ketiga lagi. Saya membutuhkan jade Blood Azureski 500.000 tahun. Tempat ini adalah area terdalam tingkat ketiga. Mungkin ada, jika kita dapat menemukannya, kita juga dapat mengurangi jumlah waktu kita bertahan di tingkat keempat. Dengan cara ini, bahayanya secara alami juga akan berkurang." Spirit Hound Raja Ilahi mampu mengamuk tak terkendali di tingkat ketiga. Tetapi mencapai tingkat keempat, dia juga harus menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berhati-hati. Binatang sepi tingkat keempat terlalu kuat. Dengan kekuatan Spirit Hound Raja Ilahi, level keempat juga merupakan batasnya. Mengenai tingkat kelima, dia sama sekali tidak akan memasuki area tersebut. Spirit Hound Raja Ilahi mengerutkan kening dan berkata, 500.000 tahun Jadeski Azureski, kemungkinan menemukan di tingkat keempat seharusnya jauh lebih besar daripada tingkat ketiga. Jangan lupa, waktu kita hanya setengah tahun. Jika kita membuang terlalu banyak waktu di tingkat ketiga, kita tidak akan punya waktu untuk menemukan obat roh launnya. Ye Yuan memikirkannya lagi dan berkata sambil mengangguk, "Apa yang kamu katakan itu benar, ayo pergi." Hati Raja Ilahi Spirit Hound mereda dan menganggukkan kepalanya, dan hendak maju ke depan. Tapi Ye Yuan baru saja mengambil langkah dan benar-benar berhenti lagi. Ada apa lagi?" Raja Ilahi Pemburu Roh memkamuk Ye Yuan dan berkata dengan ragu. Ye Yuan menoleh untuk melihat Raja Ilahi Spirit Hound dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Hatimu, itu bergerak." Jantung Raja Ilahi Spirit Hound berdebar kencang. Mungkinkah Ye Yuan sudah bisa menebaknya? Dari awal hingga akhir, dia memeriksa dirinya sendiri dan yakin bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Zhao Lingdong mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, dan dia berkata dengan senyum tipis, "Maksudku adalah, kamu sangat ingin membuatku masuk ke tingkat keempat." Firasat di hati Zhao Lingdong menjadi semakin jelas, tapi dia tidak menyerah. Satu langkah maju lagi dan Ye Yuan akan terjebak dalam perangkap Devil Ridge Tree Freax. Selama Ye Yuan dibawa ke lukisan gunung dan sungai, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri dengan nyawanya. Bahkan jika mandat putra surga,
terlindung dari rahasia surga, hanya memiliki satu jalan yang menuju ke neraka juga. Selain itu, berurusan dengan Ye Yuan akan membutuhkan 5 ahli alam mistik kekosongan. Tapi sekarang hanya kurang satu langkah, jantungnya berdebar kencang, tetapi Zhao Lingdong bahkan tidak menunjukkan sedikit pun di wajahnya. Pribadinya sangat berkepala dingin saat mengambil tindakan, bahkan jika ombak yang mengerikan mengguncang langit diberi harta, dia tidak akan mengungkapkan bahkan sedikit pun. Jika dia tidak memiliki kelihayan ini, bagaimana mungkin dia berani tetap menyamar di bawah kepemimpinan 3 raksasa kota suci selama bertahun-tahun? Justru karena keyakinan inilah Zhao Lingdong tahu bahwa dia pasti tidak mengungkapkan kekurangan di sepanjang jalan. Tapi bagaimana Ye Yuan melihatnya? Mungkinkah karena jejak gelombang spasial itu? Jejak gelombang spasial itu, bahkan dia tidak mendeteksinya, bisa dikatakan efeknya hampir tidak ada. Selain itu, bahkan jika Ye Yuan memiliki kecurigaan, mengapa hal itu tepat pada saat ini? Zhao Lingdong tidak tahu setelah memeras otaknya. Apa maksudmu? Kaulah yang ingin menemukan obat roh, bukan aku. Jika kamu tidak mau memasuki tingkat keempat, maka jangan masuk, kata Zhao Lingdong dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan memkamuk Zhao Lingdong dan berkata dengan dingin, masih menolak untuk menyerah, karena saya mengatakan kata-kata seperti itu, saya secara alami memiliki jaminan. Dengan ini, Zhao Lingdong benar-benar menyerah. Dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar melihat sesuatu yang salah. Tapi, tidak ada kekurangan sama sekali di depannya. Jika bukan karena mengetahui sebelumnya, Zhao Lingdong sama sekali tidak akan tahu bahwa tempat ini adalah jebakan. Lalu, bagaimana mungkin Ye Yuan melihatnya? Alis Zhao Lingdong berkerut. Niat membunuh yang samar mengunci Ye Yuan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya memeriksa diri saya sendiri dan yakin bahwa saya tidak mengungkapkan kekurangan sama sekali. Bagaimana kamu bisa tahu? Ye Yuan tidak menjawab pertanyaannya. Melihat arah transmisi di kejauhan, dia berkata sambil tersenyum. Sepertinya terbentuk begitu saja, tanpa cacat sedikit pun. Jika dugaan saya benar, ini pasti lukisan negara gunung dan sungai yang legendaris kan? Tatapan Zhao Lingdong berubah tajam. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar bisa mengetahuinya. Bocah ini terlalu aneh. Ye Yuan menoleh ke Zhao Lingdong lagi dan berkata sambil tersenyum, kamu memang tidak memiliki kekurangan, tapi kamu harus tahu apa itu Sudden Impulse kan? Mendengar kata dorongan tiba-tiba dua kata ini, ekspresi Zhao Lingdong berubah drastis. Kamu benar-benar memahami dorongan tiba-tiba. Saat bertarung dengan 8 kera raksasa itu, aku sudah memahaminya, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Terobosan ranah hati dapat membuat seniman bela diri melahirkan beberapa keterampilan yang sangat misterius. Seperti menyatu menjadi surga dan bumi, seperti dorongan tiba-tiba. Tiba-tiba impuls sebenarnya semacam akal untuk mengejar keberuntungan dan menghindari bencana. Perasaan semacam ini, banyak seniman bela diri yang kuat semuanya memilikinya, tapi pengertian itu hanyalah jenis yang sangat dangkal. Selain itu, terkadang efektif dan tidak efektif, tidak dapat menggunakannya sebagai referensi sama sekali. Tapi Sudden Impulse bisa dikatakan tipe superior dari indera semacam ini. Sebelum menghadapi bahaya, seseorang dapat merasakannya terlebih dahulu, dan mengejar keberuntungan serta menghindari bencana dari sana. Menghadapi 8 kera raksasa terakhir kali, ranah hati Ye Yuan sudah diam-diam menerobos sekali lagi. Teknik Sudden Impulse ini juga lahir sebagai respon waktu dan kondisi yang tepat. Namun, kamu memang bersembunyi dengan sangat baik. Hanya sampai beberapa saat yang lalu, perasaan muncul di hatiku. Sepertinya mengambil langkah maju. Sama sekali tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup, kata Ye Yuan tidak tergesa-gesa. Dorongan tiba-tiba tidak terkalahkan, itu hanya perasaan sekilas dan fana. Kecuali, sensasi semacam ini lebih akurat dan lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, itu saja. Rencana Zhao Lingdong sangat dalam dan sama sekali tidak mengungkapkan sedikit pun cacat, dan juga tidak memiliki jejak niat membunuh terhadap Ye Yuan sebelumnya. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak merasakan bahaya sebelumnya. Lalu mengapa kamu datang untuk mencurigaiku? Zhao Lingdong berkata dengan agak muram. Aku katakan sebelumnya, hatimu tergerak, meskipun hanya sedikit, di bawah krisis semacam ini, itu sangat kuat, kata Ye Yuan. Zhao Lingdong benar-benar dikalahkan. Dia bersembunyi dengan sangat baik di sepanjang jalan. Baru saja, ketika Ye Yuan hendak melangkah ke ilusi yang dibuat oleh lukisan negara gunung dan sungai, napasnya terengah-engah, meninggalkan jejak kecil. Tapi jejak kecil inilah yang mengkhianatinya. Aspek tangguh dari Sudden Impulse terletak di sini. Tentu saja, Sudden Impulse tidak ada tandingannya.
Sama seperti kali ini, meskipun dia memahami Sudden Impulse, itu masih sangat berbahaya. Karena Devil Ridge Tree Freaks menunjukkan diri mereka. Lapisan riak berosilasi di ruang angkasa, 3 siluet hitam muncul. Benar-benar tangguh, tidak kusangka lukisan negara bagian gunung dan sungai. Artefak dewa semacam ini, sebenarnya tidak memiliki cara untuk menarikmu. Tapi, kamu masih kesulitan untuk melarikan diri dari kematian hari ini, kata bos Devil Ridge Tree Freaks, Mo Datong. Melihat Devil Ridge Tree Freaks, hati Ye Yuan tenggelam. Ketiga orang ini semuanya adalah ahli alam mistik kekosongan. Ini untuk mengatakan bahwa sebenarnya ada 5 pusat kekuatan Void Mystic yang datang untuk mengepungnya. Lebih jauh lagi, benda-benda yang dipegang di tangan Devil Ridge Tree Freaks, jelas semuanya adalah artefak ilahi. 5 kekuatan Void Mystic besar, 3 artefak ilahi besar. Arai seperti itu sebenarnya bisa dinilai sebagai sangat mewah. Dan arai seperti itu sebenarnya hanya untuk menghadapi seorang Profond Dao tingkat keempat yang remeh. Kalian semua anggota dari ras iblis, Ye Yuan berkata dengan mengerutkan kening. Kemewahan seperti itu, mungkin hanya ras iblis yang haus kekuasaan, selalu menyebabkan masalah dari bayangan, yang bisa mengeluarkan artefak ilahi ini. Hanya saja, Ye Yuan sangat penasaran tentang metode seperti apa yang digunakan ras iblis untuk membuat orang-orang ini terlihat hampir identik dengan manusia, bahkan sedikit tanda energi iblis pun tidak terungkap. Sepertinya ras iblis benar-benar memeras otak mereka demi pengaturan hari ini. Mo Datong berkata, benar, Tuan Guru Ilahi memerintahkan kami bertiga untuk datang dan mengambil nyawamu. Setelah mandat putra surga mati, umat manusia tidak akan menjadi ancaman lagi. Mendengar mandat putra surga, Ye Yuan juga sedikit terkejut, tapi dia merasa lega dengan sangat cepat. Dia benar-benar merusak rencana ras iblis beberapa kali karena keberuntungan yang bodoh. Selain itu, Jia Lan tahu bahwa mutiara penekan jiwa dan prasasti langit luas ada di tangannya, maka menebak bahwa mandat putra surga adalah dia juga bukan hal yang aneh. Apa yang Ye Yuan tidak tahu adalah bahwa ras iblis sudah tahu bahwa dia adalah mandat putra surga sebelum dia lahir. Kecelakaan balai pengobatan raja justru karena dia adalah mandat putra surga. Ye Yuan mengangkat bahunya dan membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi putus asa, baiklah kalau begitu. 5 pembangkit tenaga Void Mystic yang hebat datang untuk mengepung saya. Dao mendalam tingkat keempat yang sangat kecil. Itu juga benar-benar memikirkan saya dengan sangat baik, karena saya sudah pasti mati. Dapatkah kalian memberitahu saya siapa di dunia ini yang mengendalikan semua ini di belakang layar atau tidak? Ji Qingyun, berhentilah melakukan usaha yang sia-sia, trik kecilmu yang remeh. Lebih baik jangan pamerkan di depan tuan ini. Datong, Ertong, Santong, jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Kita sudah kehilangan inisiatif. Kita pasti tidak bisa memberinya sedikit pun kesempatan. Jangan lupa, jika kita tidak bisa membunuhnya, kita semua harus mati. Serang bersama dan bunuh dia, kata Zhao Lingdong dengan teriakan dingin. Dia menjadi sangat dingin dan ganas saat ini, bertekad untuk membunuh, tidak memberi Ye Yuan kesempatan sama sekali. Ekspresi Devil Ridge Tree Freaks menjadi menakutkan ketika mereka mendengar itu. Kata-kata Ye Yuan benar-benar membuat mereka berpikir untuk mengejek Ye Yuan. Mereka bertiga menggunakan artefak ilahi. Selain itu, ranah kultivasi mereka jauh lebih tinggi dari Ye Yuan. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Ye Yuan. Kata-kata Ye Yuan sebelumnya benar-benar membuat mereka merasa diremehkan. 5 alam kekosongan mistik melawan mendalam Dao tingkat keempat. Itu benar-benar skenario pembunuhan mutlak. Tapi kata-kata Zhao Lingdong mirip dengan genderang malam dan bel pagi di sebuah biara, mengejutkan mereka saat bangun. Pada saat ini, mereka bertiga belum bergerak, tapi Howling Sky Divine Hound milik Zhao Lingdong bergerak lebih dulu. Pada saat itu, Ye Yuan merasa lehernya menjadi dingin, gigi tajam Holsky sudah mencapai lehernya. Semua terjadi begitu cepat, bahkan Ye Yuan tidak bereaksi. Ini masih pertama kalinya Ye Yuan melihat anjing surgawi Howling Sky beraksi. Langkah pembukaannya merupakan pukulan mematikan. Kecepatan Holsky sangat cepat, bahkan Devil Ridge Tree Freaks itu juga tidak bereaksi. Mata Ye Yuan menyempit, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya, melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun, Holsky terlalu dekat dengannya. Meskipun tindakan Ye Yuan cepat, itu masih tidak dapat menghilangkan serangan Holsky. Cakar anjing yang tajam menembus kehampaan, menyapu ke arah tenggorokan Ye Yuan. Holsky sebenarnya sangat kuat, sementara saat ini, Devil Ridge Tree Freaks dan Zhao Lingdong juga bergerak. 4 orang bergandengan tangan, langsung menyegel bentangan ruang ini.
tidak memberi Ye Yuan sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dalam waktu singkat, sosok Ye Yuan tiba-tiba melarikan diri ke kehampaan, nyaris gagal menghindari cakaran mematikan itu. Namun, satu gelombang belum mereda, tetapi gelombang lain naik. Dia baru saja melarikan diri dari kehampaan ketika kekuatan spasial yang sangat besar dan perkasa ingin menyelimutinya dalam sekejap. Lukisan negara gunung dan sungai, jika ditelan oleh lukisan negara gunung dan sungai, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tanpa ragu sedikitpun, Ye Yuan segera mengeluarkan token naga suci, langsung menarik 10% dari esensi darahnya. Ruang di depan Ye Yuan langsung meledak, membuat seluruh tubuhnya terbang keluar. The Devil Retrieve Reacts tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Tepat pada saat dia terbang, jurus pembunuhan cermin Spiritan Shattering sudah tiba. Kekuatan cermin Spiritan Shattering lebih dari beberapa kali lebih ganas di tangan Mo Ertong. Ye Yuan berteriak keras, menyingkirkan token naga suci, dan mengeluarkan pedang pemusnahan iblis. Domain Raja Ilahinya langsung diaktifkan. Bentrokan frontal lainnya, Ye Yuan segera memuntahkan seteguk darah ke udara. Saat itu, artefak ilahi ketiga juga tiba. Di bawah dua serangan itu, Ye Yuan sudah menderita luka parah. Serangan ini, dia tidak lagi bisa menahannya. Hahaha, pergilah ke neraka. Mo Santong memegang pisau pendek di tangannya, membawa gelombang energi yang menakutkan, dan memotong ke arah Ye Yuan. Menderita dua dampak luar biasa berturut-turut, Ye Yuan, Dao mendalam tingkat keempat ini, sudah mengalami luka parah. Pukulan ini adalah serangan membunuh penutup selanjutnya, untuk membuat ketentuan untuk keadaan darurat, juga langsung bergegas. Zhao Lingdong juga menyerang bersama-sama dengannya, bahkan Holski. Serangan habis-habisan tiga pembangkit tenaga besar, mereka sama sekali tidak memberi Ye Yuan kesempatan sedikitpun untuk mengatur napas. Serangan berturut-turut semacam ini, bahkan pusat kekuatan alam mistik kekosongan juga akan mati tanpa keraguan, apalagi Dao tingkat keempat yang sangat kecil. Tapi tepat pada saat ini, secerca senyum samar melintas di sudut mulut Ye Yuan. Yang mengejutkan Mo Santong dan Zhao Lingdong, adalah bahwa sudut mata Ye Yuan benar-benar berdarah. Dua garis air mata darah mengalir di sepanjang sudut mata Ye Yuan seolah menangis. Tapi sudut mulut Ye Yuan jelas tersenyum mengejek. Jantung Zhao Lingdong berdebar kencang, langsung merasa itu tidak baik. Tapi gerakan tangannya tidak sedikit pun lambat, memukul telapak tangan dengan kejam ke dada Ye Yuan. Pada saat yang sama, pisau pendek artefak ilahi Mo Santong juga memotong tubuh Ye Yuan. Buruk, darah segar di mulut Ye Yuan menyembur seperti air mancur, membuatnya menjadi pemkamugan yang sangat mengerikan. Ye Yuan jatuh ke tanah dengan keras dan tidak lagi bergerak. Melihat Ye Yuan yang benar-benar mati, keempat orang itu akhirnya menghela nafas lega. Hehe, mandat putra surga mati begitu saja. Kali ini, umat manusia tidak lagi memiliki sesuatu untuk diandalkan, kata Mo Datong. Saya bertanya-tanya seberapa kuat mandat putra surga itu. Ternyata hanya seperti ini, kata Mo Datong dengan tatapan menghina. Sebelum meninggal tadi, dia masih tersenyum padaku. Saya pikir dia punya cara untuk melarikan diri, membuat saya takut setengah mati. Untungnya, dia benar-benar mati, kata Mo Santong. Hahaha, nomor 3, kamu terlalu pengecut. 3 artefak hebat kita menyerang. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Lupakan tentang Dao mendalam tingkat keempat yang sangat kecil, bahkan seniman bela diri alam mistik kekosongan pasti akan mati juga, kata Mo Ertong sambil tertawa lebar. Mo Santong juga menganggukkan kepalanya ketika mendengar itu dan berkata, tapi bocah ini memang menentang surga. Hanya mendalam Dao tingkat keempat dan dia benar-benar mampu memahami domain Raja Ilahi. Jika kita membiarkannya terus berkembang tanpa terkendali, dia benar-benar akan menjadi musuh besar ras iblis kita. Tidak heran Tuan Guru Ilahi memberi kita 3 artefak ilahi yang hebat, dan harus bisa membasmi bocah ini. Sementara Devil Retrieve Reacts berbicara di sisi ini, alis Zhao Lingdong dirajut di satu sisi dan tidak berbicara. Dia memkamugi zombie Ye Yuan seolah tenggelam dalam pikirannya. Mo Datong menyadari keanehannya dan mau tidak mau bertanya, Zhao Lingdong, ada apa? Zhao Lingdong tidak menjawabnya. Dia berkata kepada Holski, Holski, lihatlah apakah dia benar-benar mati. Holski segera tiba di samping zombie Ye Yuan dengan suara mendesing, mengulurkan cakar anjing, dia mulai mengotak-atik zombie Ye Yuan. The Devil Retrieve Reacts melihat pemkamugan ini dengan rasa ingin tahu, tidak yakin tentang apa yang dibicarakan Zhao Lingdong. Mengotak-atik sebentar, Holski kembali ke sisi Zhao Lingdong dengan sekejap dan menggonggong beberapa kali. Setelah itu,
Alis Zhao Lingdong menyatu lebih erat. Zhao Lingdong, apa yang kamu temukan? Bicaralah cepat. Mo Ertong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zhao Lingdong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya terus merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi Holsky tidak menemukan apapun juga. Ji Qingyun ini benar-benar mati. Ketiga orang itu sebelumnya dibuat ragu dan gelisah oleh Zhao Lingdong. Setelah mendengar itu saat ini, mereka akhirnya menghela nafas lega. Saya pikir kamu menemukan sesuatu, Zhao Lingdong. Kamu tidak akan membodohi kami bertiga kan? Mo Datong berkata dengan sedih. Meskipun kekuatan Zhao Lingdong sedikit lebih kuat dibandingkan dengan mereka, ketiganya bergandengan tangan. Zhao Lingdong sama sekali bukan tandingan. Jika bukan karena perintah Tuan Guru Ilahi untuk mendengarkan perintah Zhao Lingdong dalam perjalanan ini, mereka sudah akan lama berselisih. Zhao Lingdong bertele-tele selama setengah hari, pada akhirnya, bahkan tidak ada apa-apa. Apa ini namanya jika tidak membodohi mereka? Zhao Lingdong melirik Mo Datong, tetapi bertanya pada Mo Santong, Santong, apakah kamu melihat mata Ye Yuan berdarah barusan? Mo Santong membeku dan berkata dengan anggukan, benar, saya melihat bahwa matanya sepertinya berdarah sekarang, lebih jauh lagi, dia bahkan memberiku senyuman aneh, tersenyum sampai aku merinding. Alis Zhao Lingdong berkerut, memikirkannya, dia membuka mulutnya dan berkata, aku terus merasa bahwa kita terlalu mudah membunuh Ye Yuan. Bagaimana mandat putra surga bisa dibunuh dengan mudah? Mo Datong mengerutkan kening dan berkata, mudah, tidak bisa juga mengatakannya seperti itu, lukisan negara gunung dan sungai yang kita dirikan bahkan terlihat olehnya. Lebih jauh lagi, untuk membunuhnya, beberapa dari kita juga mengerahkan semua kekuatan kita sebelum akhirnya berhasil. Zhao Lingdong menggelengkan kepalanya dan berkata, tampaknya beberapa kekuatan kita memang jauh lebih kuat darinya. Tapi saya terus merasa bahwa kartu truf Ji Qingyun seharusnya bukan hanya 2 artefak ilahi, terlebih lagi, matanya berdarah pada saat terakhir, ditambah ekspresinya, poin ini terlalu mencurigakan. Seluruh tubuh Zhao Lingdong bergetar, tiba-tiba merasa bahwa dia telah menangkap sesuatu, tapi, dia juga tidak bisa memprosesnya sekarang. Mata, trik macam apa yang dia miliki yang berhubungan dengan mata? Zhao Lingdong yang tenang tiba-tiba menjadi agak cemas. Sementara itu di wilayah tingkat keempat, siluet putih keluar dari dalam arah air transmisi. Pada pakaian putih, itu sudah dibasahi oleh darah segar, tampak sangat menyedihkan. Persetan denganmu, Ye Yuan, Moonlight Mirage adalah seni ilusi tingkat ilahi. Meskipun ada esensi ilahi, jika saya tidak pulih selama 1 tahun atau lebih, sama sekali tidak ada cara untuk pulih. Di dalam lautan kesadaran, sebuah suara tiba-tiba menjerit. Siluet putih ini tepatnya adalah Ye Yuan, yang lolos ke tingkat keempat dari tingkat ketiga. Pada saat itu, lonceng alarm terdengar di dalam hatinya, Ye Yuan sudah merencanakan cara melarikan diri. Di dalam lautan kesadarannya, Ye Yuan dengan kejam mengancam mata surgawi Sun Moon. Baru pada saat itulah dia merapalkan seni ilusi tingkat dewa, Moonlight Mirage. Mata surgawi Sun Moon memanfaatkan esensi ilahi Ye Yuan untuk melemparkan seni ilusi peringkat ilahi yang menakutkan. Meskipun itu tidak mencapai kekuatan seni ilusi tingkat dewa sejati, itu juga membuat Zhao Lingdong dan yang lainnya jatuh ke dunia ilusi. Tetapi melemparkan seni ilusi ini, untuk mata surgawi Sun Moon saat ini, pengeluarannya sangat besar, hampir menguras roh primordialnya. Roh primordialnya menjadi jauh lebih lemah. Ini juga mengapa air mata darah tiba-tiba mengalir keluar dari mata Ye Yuan di saat-saat terakhir. Situasi seperti ini hampir sama dengan Ye Yuan yang menggunakan token naga suci. Saat ini, kedua mata Ye Yuan tertutup rapat, sangat menderita, sama sekali tidak dapat melihat apa-apa lagi. Mata surgawi Sun Moon membutuhkan periode waktu persiapan untuk melemparkan Moonlight Mirage. Oleh karena itu, Ye Yuan telah memikirkan cara untuk menghadapi Zhao Lingdong selama ini. Hanya saja Ye Yuan tidak menyangka bahwa Zhao Lingdong begitu waspada. Dia tidak memberinya waktu yang cukup sama sekali. 2 pembangkit tenaga alam Void Mystic yang hebat memegang artefak ilahi di tangan mereka. Ye Yuan sudah menderita luka serius dengan bentrok 2 kali dengan mereka. Untungnya, mata surgawi Sun Moon akhirnya menyelesaikan persiapan di detik terakhir. Baru saat itulah Ye Yuan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Cukup omong kosong, jika saya mati, kamu juga tidak bisa bertahan. Jika kamu mendarat di tangan ras iblis, hehehehe, kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Perasaan ilahi Ye Yuan menyebar, di bawah alam hati persatuan manusia surga. Situasi di sekitarnya diambil dalam satu pekamugan. Berhenti sejenak, Ye Yuan melepaskan teknik gerakannya dan melesat ke satu arah dengan cepat. Dia menemukan sebuah gua tidak jauh dari sana.
kondisi Ye Yuan saat ini sangat memprihatinkan, dan dia perlu mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan merehabilitasi tubuhnya sejenak. Ye Yuan, kamu orang sialan, kamu pengisap darah, ketika kamu menggunakan tuan ini, kamu memaksa tuan ini, ketika kamu tidak menggunakan, kamu menendang tuan ini ke satu sisi, bagaimana bisa aku terjebak di tubuhmu? Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, mata surgawi Sun Moon melolong. Terhadap roh primordial kelas kuno ini, penjagaan Ye Yuan masih sangat tinggi. Sepanjang jalan, mata surgawi Sun Moon berteriak tanpa henti di dalam lautan kesadarannya, tampak sangat sedih. Tutup mulutmu untukku, memasuki gua, Ye Yuan membentak dengan dingin. Merasakan niat membunuh dingin Ye Yuan, mata surgawi Sun Moon menyadari bahwa Ye Yuan benar-benar marah dan segera menutup mulutnya dan tidak berbicara. Berapa lama Moonlight Mirage kamu bisa dipertahankan? Ye Yuan bertanya dengan dingin. Jika beberapa orang itu tidak memiliki artefak ilahi yang merekitaliki, mereka benar-benar tidak dapat melarikan diri dari Moonlight Mirage dalam waktu singkat. Tapi cermin penghancur spiritan adalah kutukan dari seni ilusi. Begitu mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam ilusi, Moonlight Mirage tidak bisa menjebak mereka terlalu lama. Ini juga alasan mengapa Ye Yuan melarikan diri ke tingkat keempat dan tidak melarikan diri ke tingkat kedua. Melarikan diri ke keluar jelas merupakan tiket satu arah ke neraka. Sementara tingkat kelima, orang-orang ini sama sekali tidak berani masuk. Hanya saja dalam keadaan Ye Yuan saat ini, dia sama sekali tidak bisa melarikan diri ke tingkat kelima, dan pasti akan ditangkap oleh mereka. Mata Sun Moon Heavenly berkata dengan percaya diri, Mirage cahaya bulan tuan ini adalah seni ilusi tingkat dewa, sunyi dan tanpa suara. Amatir itu setidaknya harus terjebak di dalam selama 10 hari hingga setengah bulan. Ekspresi Ye Yuan menjadi dingin, aku tidak punya waktu untuk mendengarkanmu berbicara omong kosong di sini, teruslah menyombongkan diri, dan aku akan segera memusnahkanmu. Mata surgawi Sun Moon segera beralih ke wajah tersenyum dan berkata, hahaha, adik, tenangkan amarahmu, tenangkan amarahmu. Itu, mereka memiliki cermin penghancur spiritan, kurasa paling banyak, itu juga hanya waktu 1 hari. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, tutup mulutmu untukku. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan 3 pil obat dan mulai mengobati lukanya. Sejak mendapatkan token naga suci, Ye Yuan pada dasarnya akan memiliki persediaan pil obat yang mengisi ulang esensi darah. Untungnya, dia hanya kehilangan 10% esensi darah, mengisinya kembali tidak terlalu merepotkan. Apa yang benar-benar menyusahkan adalah dia meminjam kekuatan mata surgawi Sun Moon untuk melemparkan Moonlight Mirage, beban di tubuhnya ini terlalu besar. Dengan waktu hanya 1 hari, Ye Yuan harus memanfaatkan setiap detik. Cermin penghancur spiritan dapat melakukan perjalanan melalui ruang, begitu mereka melepaskan diri, mereka akan mengejar dengan sangat cepat. Dengan pil obat memasuki perutnya, esensi darah Ye Yuan diisi kembali sedikit demi sedikit, sementara tubuhnya juga berangsur pulih. Mata surgawi Sun Moon, bocah itu pasti telah mendapatkan mata surgawi Sun Moon. Dia pasti telah mendapatkan mata surgawi Sun Moon ketika dia memasuki alam Fasun Bright Moon. Sial, kita jatuh ke dalam ilusi. Seluruh tubuh Zhao Lingdong tiba-tiba bergetar, akhirnya menangkap jejak ilusi itu. Apa kita jatuh ke dalam ilusi? Apakah kamu bercanda, Zhao Lingdong? Ilusi biasa sama sekali tidak bisa menyembunyikan jejak mereka di depan cermin penghancur spiritan, kata Mo Ertong dengan jijik. Zhao Lingdong berkata dengan dingin, lalu bagaimana jika itu bukan alam ilusi biasa? Jangan kalian lupa, mata surgawi Sun Moon pernah dihubungkan dengan seorang ahli alam ilahi. Kata-kata Zhao Lingdong membuat Devil Rich Trifreax merasa khawatir di dalam hati. Ekspresi mereka juga menjadi serius. Jika itu benar-benar seni ilusi tingkat dewa, mereka mungkin benar-benar terjebak di dalam dunia ilusi. Untuk apa kamu masih linglung, Ertong? Gunakan cermin penghancur spiritan untuk menghancurkan seni ilusi. Ingat, gunakan esensi ilahi, Zhao Lingdong mengingatkannya. Mo Ertong terkejut dan buru-buru menyuntikkan esensi ilahi ke dalam cermin penghancur spiritan. Cermin penghancur spiritan segera mengeluarkan gelombang cahaya. Gelombang riak menyebar di ruang sekitarnya dengan cermin penghancur spiritan sebagai pusatnya. Merasakan perubahan cermin penghancur spiritan, Mo Ertong terkejut dalam hati. Mereka benar-benar terkena mantra ilusi, seni ilusi ini luar biasa. Mereka semua, kelompok besar pembangkit tenaga alam Void Mystic ini, sebenarnya tidak melihat sedikit pun. Jelas, Zhao Lingdong juga tidak menyadarinya, dia menebaknya melalui beberapa petunjuk sekilas. Mo Ertong terkejut tanpa henti.
jika mereka tidak membawa cermin penghancur spiritan kali ini, tidak pasti berapa lama mereka harus terjebak di dalam dunia ilusi ini. Sekarang, dia akhirnya tahu betapa sulitnya berurusan dengan mandat putra surga. Sikap meremehkan terhadap Ye Yuan sebelumnya benar-benar tersapu bersih. Bukan hanya dia, yang lain juga sangat terkejut. Ye Yuan terlalu menakutkan untuk benar-benar mempermainkan mereka. 5 pembangkit tenaga alam void mistik yang hebat, dipermainkan di telapak tangannya. Tidak heran Tuan Guru Ilahi sangat menghargai Ye Yuan, membuat mereka membawa 3 artefak ilahi yang hebat. Sehari kemudian, Mo Ertong akhirnya menghancurkan dunia ilusi dengan bantuan dari cermin penghancur spiritan. Melihat ke tanah lagi, di mana zombie Ye Yuan berada. Cepat kejar, untungnya, reaksi Zhao Lingdong cepat. Waktu kita terjebak juga tidak terlalu lama. Dia seharusnya belum lolos ke tingkat kedua, kata Mo Datong. 2 orang lainnya menganggukkan kepala dan menyuarakan persetujuan mereka. Mereka baru saja akan bergerak untuk mengejarnya tetapi dihentikan oleh Zhao Lingdong. Tunggu sebentar, apa itu? Ketiga orang itu membeku. Aku merasa dia seharusnya tidak lari ke tingkat kedua, kata Zhao Lingdong. Ketiga orang itu tercengang lagi, tidak lari ke tingkat kedua. Mungkinkah dia masih lolos ke tingkat keempat, terjebak oleh kita di dalam, dia pasti akan mati. Zhao Lingdong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tahu bahwa kita memiliki cermin penghancur spiritan, melarikan diri ke tingkat kedua. Dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Jika saya adalah Ji Qingyun, saya pasti akan memotong semua rute pelarian untuk bangkit dalam menghadapi situasi putus asa, dan melarikan diri ke dalam. Selama dia lolos ke tingkat kelima, kita pasti tidak akan berani masuk. Jika sebelumnya, Devil Rich Tree Freax pasti akan sangat meremehkan kata-kata Zhao Lingdong. Tapi sekarang, mereka benar-benar diyakinkan oleh Zhao Lingdong. Bukan tanpa alasan Tuan Guru Ilahi membuatnya mendengarkan Zhao Lingdong. Jika bukan karena Zhao Lingdong, siapa yang tahu berapa lama mereka harus terjebak oleh seni ilusi, saat mereka sadar itu sudah sangat terlambat. Baik, aku akan mendengarkanmu, pergi, masuk ke tingkat keempat, kata Mo Datong. Semua orang lebih berhati-hati, bocah ini sangat aneh dan belum mengeluarkan entah berapa banyak kartu truf. Mencapai level keempat, kita tidak boleh lengah, Zhao Lingdong menasihati. Sebuah cahaya menyala, sosok Zhao Lingdong muncul di tingkat keempat. Tapi alisnya menyatu erat, karena Devil Rich Tree Freax menghilang. Mereka jelas masuk melalui array transmisi bersama, mengapa semua orang pergi saat mereka keluar? Bukan hanya Devil Rich Tree Freax, bahkan Howling Sky Divine Hound yang mengikutinya selama ini juga menghilang tanpa jejak. Zhao Lingdong langsung merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah ini seni ilusi lagi? Mo Ertong memiliki cermin penghancur spiritan di tangannya. Apa gunanya mengulangi trik lama yang sama? Lebih jauh lagi, alam ilusi ini jelas tidak sekuat sebelumnya. Tapi Zhao Lingdong tahu bahwa Ye Yuan pasti tidak akan menjebak asal-asalan. Pekerjaan sia-sia semacam ini, dia pasti tidak akan melakukannya. Lalu apa yang direncanakan Ye Yuan dengan memainkan ini? Tiba-tiba, ekspresi Zhao Lingdong berubah, dan dia berkata, sialan, cermin penghancur spiritan di tangan Mo Ertong adalah ancaman terbesar baginya. Dia pasti ingin berurusan dengan Mo Ertong. Tidak mungkin. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan dia menang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a